Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu semuanya, pada pertemuan kali ini merupakan pertemuan kita yang kelima. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai bab 2, yaitu mengenai klasifikasi makhluk hidup. Nah, khususnya mengenai pengklasifikasian makhluk hidup. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yaitu anak peserta didik ibu semua diharapkan dapat mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi. Nah, ibu ingatkan sekali lagi, oleh sebab kita pada bab 2 ini masih mempelajari mengenai pengklasifikasian makhluk hidup. Nah, ibu ingatkan pengertian dari klasifikasi itu sendiri, karena kita harus paham dulu apa sih arti dari klasifikasi itu, supaya kita lebih paham dalam memahami materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, jadi klasifikasi itu merupakan cara pengkategorian atau pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri tertentu dari makhluk hidup itu sendiri. Nah, lalu apa sih Bu tujuan dari pengklasifikasian makhluk hidup itu? Nah, jadi ada beberapa poin mengenai tujuan dari pengklasifikasian makhluk hidup ini sendiri. Nah, diantaranya yang pertama, anak didik semua dapat mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan juga perbedaan dari ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup. Nah, yang kedua, tujuannya agar dapat mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakan dengan makhluk hidup yang lainnya. Lalu poin ketiga, tujuannya yaitu agar dapat mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Dan tujuan yang terakhir yaitu dapat memberikan nama kepada makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Nah, oleh sebab itu sangat banyak tujuan dari pengklasifikasian makhluk hidup ini sendiri. Nah, baiklah anak-anak, selanjutnya perhatikan gambar berikut. Nah, pada gambar tersebut ibu telah menampilkan 3 gambar hewan yang berbeda, di mana yang pertama itu merupakan sekelompok ayam, dan yang kedua gambar kucing, dan yang ketiga merupakan gambar komodo. Nah, dari ketiga gambar tersebut itu merupakan sama-sama gambar hewan, akan tetapi ketiganya merupakan dalam pengelompokan hewan yang berbeda. Kenapa ibu bilang berbeda? Karena yang pertama itu merupakan pengelompokan hewan ternak, di mana ayam itu kan diternak. Nah, lalu gambar kedua itu merupakan pengelompokan hewan peliharaan. Nah, di mana kucing-kucing seperti kucing Anggora itu sangat sering untuk dipelihara orang-orang yang ada di rumah. Lalu yang ketiga itu merupakan komodo, yaitu hewan liar. Nah, jadi komodo ini merupakan pengelompokan hewan liar. Nah, jadi di antara 3 gambar yang ibu berikan ini sama-sama merupakan gambar hewan, akan tetapi dalam kelompok yang berbeda. Oleh sebab itu sangat penting dalam kita mempelajari materi mengenai pengklasifikasian makhluk hidup ini, agar kita dapat membedakan mana hewan-hewan yang memang termasuk ke dalam hewan ternak, atau di mana hewan-hewan yang termasuk hewan peliharaan, dan juga hewan-hewan yang termasuk hewan liar. Baiklah anak-anak, kita langsung saja masuki materi kita yang pertama, yaitu mengenai klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Nah, jadi dikotom itu merupakan kunci determinasi yang terdiri atas 2 keterangan yang berlawanan dari ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu jenis makhluk hidup atau kelompok makhluk hidup. Nah, sedangkan kunci determinasi sendiri itu merupakan suatu kunci yang digunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus maupun spesies. Nah, Linnaeus merupakan orang yang pertama kali melakukan pengelompokan ini. Baiklah anak-anak, kita masih mempelajari mengenai klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Nah, jadi sebelum kita bisa menggunakan pengelompokan dengan cara dikotom dan menggunakan kunci determinasi ini, kita
harus mempelajari dulu kriteria pengelompokan tumbuhan dan kriteria pengelompokan hewan. Nah, di mana di samping sini bisa dilihat kriteria pengelompokan tumbuhan dan pengelompokan hewan. Nah, di mana yang pertama, kriteria pengelompokan tumbuhan itu terdapat 4 poin. Nah, di mana yang pertama, organ perkembangbiakannya dari tumbuhan. Nah, apakah organ perkembangbiakannya itu berbentuk spora ataupun bunga? Lalu yang kedua, habitusnya. Apakah dia berbentuk pohon, perdu ataupun semak? Nah, lalu yang ketiga, bisa dilihat juga dari segi bentuk dan juga ukuran daunnya. Dan yang terakhir, cara berkembang biakannya. Nah, apakah dia berkembang biak dengan cara seksual ataupun dengan cara aseksual? Nah, selanjutnya adapun kriteria pengelompokan hewan yang pertama itu dapat dilihat dari saluran pencernaan makanannya. Nah, bagi hewan-hewan yang masih sederhana atau hewan-hewan yang belum kompleks seperti cacing ataupun yang lain, nah dia masih saluran pencernaannya itu belum lengkap seperti kucing misalnya. Kalau kucing dia sudah memiliki saluran pencernaan seperti mulut, tenggorokan dan yang lainnya. Sedangkan cacing belum memiliki saluran pencernaan makanan seperti kucing. Lalu yang kedua, kerangkanya. Nah, apakah kerangkanya itu termasuk exoskeleton atau endoskeleton? Nah, apa sih Bu yang dimaksud dengan exoskeleton itu? Nah, exoskeleton itu merupakan kerangka yang terletak di luar tubuh. Nah, adapun dengan endoskeleton, endoskeleton itu merupakan kebalikan dari exoskeleton. Nah, endoskeleton itu merupakan kerangka yang berada di dalam tubuh. Nah, selanjutnya poin yang ketiga, dalam pengklasifikasian hewan itu dapat dilihat dari anggota geraknya. Nah, apakah dia termasuk hewan yang berkaki 2 atau 4 ataupun termasuk hewan yang tidak memiliki kaki. Nah, begitu ya anak-anak. Nah, baiklah anak-anak, setelah kita mengetahui nih kriteria bagaimana sih yang bisa kita kelompokkan dalam pengelompokan hewan ataupun tumbuhan. Nah, setelah kita mengetahui dua hal itu, maka kita sudah bisa menggunakan cara klasifikasi dikotom dan kunci determinasi bagi makhluk hidup. Nah, berikut di samping sudah Ibu tampilkan contoh klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Nah, di mana di sana sudah terdapat 7 poin kriteria yang dimiliki oleh hewan. Nah, mohon disimak ya. Nah, jadi Ibu contohkan yang pertama itu dalam pengklasifikasian ikan. Nah, di mana ikan itu kita lihat dulu dari poin pertama. Nah, poin pertama di sana terdapat 1A yaitu hewan bertulang belakang, lalu 1B hewan yang tidak bertulang belakang. Nah, jadi kita lihat ikan itu termasuk hewan yang bertulang belakang atau yang tidak bertulang belakang ya. Nah, hewan itu termasuk hewan yang memiliki tulang belakang. Oleh sebab itu Ibu tulis di samping tabel itu ikan sama dengan 1A. Nah, jadi ikan itu termasuk hewan yang tidak bertulang belakang. Lalu kita lanjut di poin yang kedua yang ada tulisan ikannya. Nah, jadi ikan itu memiliki anggota geraknya berupa apa? Nah, apakah dia berupa sisik atau berupa bukan sisik? Nah, sudah kita ketahui semuanya ikan itu memiliki alat gerak berupa sisik. Nah, oleh sebab itu di samping Ibu tulis lagi ikan sama dengan 1A strip 2A. Nah, begitu cara menggunakan klasifikasi dikotom dan kunci determinasinya. Baiklah, selanjutnya kita masuki materi kita yang kedua, yaitu mengenai kelompok makhluk hidup yang berukuran kecil. Nah, jadi makhluk hidup yang berukuran kecil itu disebut dengan hewan mikroskopis. Nah, hewan mikroskopis itu hewan apa sih, Bu? Nah, jadi hewan mikroskopis itu merupakan hewan yang berukuran sangat-sangat kecil, nah, sehingga kita tidak bisa melihat secara langsung dengan mata telanjang seperti ini. Nah, jadi bagaimana sih Bu cara melihatnya?
Nah, jadi cara kita dapat melihat makhluk hidup yang berukuran mikroskopis ini, kita memerlukan alat bantu. Nah, alat bantunya itu berupa apa? Alat bantunya itu berupa mikroskop. Nah, jadi apa saja sih Bu contoh-contoh dari makhluk hidup yang berukuran mikroskopis? Nah, bisa dilihat dari gambar yang sudah Ibu tampilkan di sini. Di sana makhluk hidup yang berukuran mikroskopis itu terbagi menjadi dua, ada bakteri dan juga virus. Nah, bagaimana sih cara bentuk-bentuknya itu bisa dilihat dari gambar. Bakteri itu merupakan hewan yang berbentuk batang-batang. Nah, sedangkan virus itu yang berbentuk bulat. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, kita masuki materi kita yang ketiga, yaitu mengenai kelompok Monera dan juga Protista. Nah, jadi Monera dan Protista itu merupakan dua makhluk hidup yang berbeda, di mana Monera itu merupakan makhluk hidup yang tidak mempunyai membran inti, sedangkan Protista dia memiliki membran inti. Lalu Monera ia merupakan makhluk hidup yang heterotrof atau tidak mampu membuat makanannya sendiri. Sedangkan Protista dia merupakan makhluk hidup yang autotrof, yang memiliki sifat autotrof. Nah, autotrof itu apa, Bu? Kebalikan dari heterotrof. Autotrof itu merupakan hewan yang mampu atau makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri. Nah, selanjutnya yang ketiga, Monera itu dapat membelah secara amitosis, sedangkan Protista dia tidak bisa membelah secara amitosis, melainkan dengan cara mitosis. Nah, yang terakhir perbedaan antara Monera dan Protista yaitu Monera itu merupakan organel sel yang sangat sederhana, sedangkan Protista dia merupakan organel sel yang sudah kompleks. Nah, bagaimana sih Bu contoh-contoh dari Monera dan Protista? Nah, kita lihat contoh pada slide berikutnya. Nah, baiklah anak-anak, di sini merupakan contoh Monera dan Protista. Nah, dapat dilihat ya dua gambar tersebut. Nah, di samping kanan merupakan gambar Protista dan di samping kiri merupakan gambar dari Monera. Baiklah anak-anak, kita lanjuti materi kita yang keempat, yaitu mengenai kelompok jamur. Nah, jadi jamur itu merupakan kelompok makhluk hidup yang memperoleh makanan dengan cara menguraikan bahan organik dari makhluk hidup yang sudah mati. Nah, jadi jamur ini dia tidak memiliki klorofil dan dia itu biasanya hidup di tempat yang lembab. Dia juga tidak memiliki akar, batang maupun daun. Nah, jadi bagaimana sih Bu bentuk dari jamur itu? Nah, di sana sudah Ibu tampilkan dua gambar, di mana gambar pertama itu merupakan gambar jamur yang terdapat di roti. Jamur yang terdapat pada roti. Nah, lalu yang gambar kedua itu merupakan jamur juga yang berada di kayu. Seperti itu, anak-anak ya. Nah, baiklah anak-anak, kita lanjuti materi kita yang kelima, yaitu mengenai kelompok tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi kelompok tumbuh-tumbuhan itu ada terbagi menjadi tiga. Nah, di mana yang pertama ada tumbuhan lumut, yang kedua ada tumbuhan paku-pakuan, dan yang ketiga ada tumbuhan biji-bijian. Nah, tumbuhan lumut itu ada tiga, ada tumbuhan lumut hati, ada tumbuhan lumut daun, dan juga tumbuhan lumut tanduk. Lalu yang kedua tumbuhan paku-pakuan. Nah, di mana tumbuhan paku-pakuan ini terbagi lagi menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama itu ada tumbuhan paku purba, tumbuhan paku kawat, tumbuhan paku ekor kuda, dan juga tumbuhan paku sejati. Nah, sedangkan tumbuhan berbiji itu juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan berbiji terbuka itu disebut dengan Gymnospermae, sedangkan tumbuhan yang berbiji tertutup disebut dengan tumbuhan Angiospermae. Baiklah anak-anak, kita lanjuti materi kita yang terakhir, yaitu mengenai kelompok hewan. Nah, di mana kelompok hewan ini terbagi menjadi dua. Ada hewan vertebrata dan ada hewan invertebrata. Apa sih Bu yang dimaksud dari hewan vertebrata dan invertebrata itu? Nah, jadi hewan vertebrata itu merupakan hewan yang
memiliki tulang belakang. Apa aja sih contoh-contohnya itu? Contohnya seperti kelinci, seperti ikan, seperti kuda, seperti kodok, dan yang lain-lainnya. Nah, sedangkan hewan invertebrata itu merupakan sekelompok hewan yang termasuk ke dalam jenis hewan yang tidak memiliki tulang punggung atau ruas-ruas tulang belakang. Nah, apa aja sih contoh-contoh dari hewan-hewan invertebrata ini? Nah, jadi contoh-contohnya itu diantaranya ada bintang laut, ada kupu-kupu, lalu ada spora, lalu ada kerang-kerangan. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Baiklah anak-anak, sampai sini dulu materi pembahasan kita pada hari ini. Ibu harap apa yang Ibu sampaikan dan Ibu jelaskan dapat mudah kalian pahami. Dan jika masih ada yang belum dipahami, boleh langsung ditanyakan ke Ibu terkait materi pembelajaran kita hari ini. Semoga sehat selalu, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.